Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan dengan NIM 1062353, Prodi Hukum Tata Negara, kelas HTN 3A, Universitas UIN Sultan Toha Saifuddin, Jambi. Baiklah, di sini tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hukum Pidana. Tugas ini tugas yang kedua dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH MH. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu tentang delik. Delik secara sederhana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini menekankan dua unsur penting: adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya ancaman pidana. Dalam sistem hukum pidana, delik didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Unsur-unsur tersebut meliputi yaitu unsur objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Setelah itu ada unsur subjektif, yaitu niat pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Unsur hukum yaitu aturan hukum yang mengatur tentang delik tersebut. Adapun jenis-jenis delik, jenis-jenis delik ini ada beberapa, yaitu satu, berdasarkan unsur kejahatan, delik dolus yaitu atau sengaja, delik culpa atau kelalaian. Dua, berdasarkan cara pelaksanaannya, delik komisionis atau berbuat, delik omisionis atau tidak berbuat, dan delik komisionis per omisios. Yang ketiga, berdasarkan fokus perumusan: A, delik material; B, delik formal; 4, berdasarkan jumlah perbuatan: A, delik mandiri; B, delik berlanjut; 5, berdasarkan waktu pelaksanaan: A, delik berakhir; B, delik berkesinambungan; yang keenam, berdasarkan kompleksitas, yaitu delik biasa, atau delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan. Delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang meringankan. Yang ketujuh adalah berdasarkan kompleksitas, yaitu delik tunggal dan delik majemuk. Yang ke-8, berdasarkan motif, yaitu delik politik, delik ekonomi, delik ideologi. Yang ke-9 adalah berdasarkan pelaku, delik perorangan atau kelompok, atau juga bisa disebut delik kelompok. Berdasarkan mekanisme. Yang ke-10, penuntut: A, delik aduan; yang kedua, delik B, delik aduan relatif. 11 adalah berdasarkan kualitas pelaku delik, yaitu propira, delik comune. Baiklah, ini delik ini dapat disimpulkan: delik atau tindak pidana memiliki peran dalam, ini adalah peran delik atau di masyarakat. Delik atau tindak pidana memiliki peran dan berdampak besar dalam masyarakat. Beberapa peran penting delik dalam masyarakat diantaranya: 1, rasa ketidakamanan; 2, gangguan kualitas hidup; 3, ancaman keadilan sosial; 4, yaitu dampak ekonomi. Dapat didefinisikan delik sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip nullum crimen nulla poenla sin lege, tidak ada kejahatan
tidak ada hukuman tanpa undang-undang menjadi dasar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Secara keseluruhan, delik memiliki peran yang kompleks dan berdampak besar dalam masyarakat, sehingga pemahaman tentang delik sangat penting untuk menjaga keamanan dan keadilan. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan tentang materi tentang delik ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.